penjelasan pada DPRD terkait dengan rencana perubahan RPJMD semesta berencana tahun 2018-2023. Hal ini tentu dilakukan mengingat ada regulasi dari pusat yang nantinya terjadi perubahan-perubahan nomenklatur, perubahan-perubahan nomenklatur di OPD yang mengharuskan nanti bahwa pembiayaan itu harus selaras dengan pemerintah pusat. Oleh sebab itulah kita di Kabupaten Kelungkung harus menyelaraskan RPJMD kita agar nantinya pembiayaan tahun 2023 benar-benar selaras antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tetapi perubahan-perubahan itu tidak mendasar sekali. Jadi perubahan ini tentu selain regulasi tadi karena juga pengaruh COVID-19 yang menyebabkan beberapa sasaran atau capaian itu tidak mungkin bisa kita bisa capai. Nah, jadi perubahan-perubahan itu kemarin saya sempat bahas juga. Pertama terkait dengan capaian-capaian kemiskinan, penurunan kemiskinan, IPM, kemudian semua berpengaruh ya karena pengaruh COVID ini, karena memang hampir 2 tahun kita tidak bisa bekerja, bahkan kita mengalami minus relaksasi yang luar biasa. Nah, oleh sebab itulah perubahan ini kita berharap nantinya sebagai dasar kita menentukan anggaran RKPD tahun 2023. Apa yang diantaranya yang diselaraskan dengan kebijakan pusat maupun provinsi? Tadi kan fokus kepada penanganan kemiskinan. Jadi COVID ini kan memberikan dampak yang luar biasa kan terhadap perubahan-perubahan ekonomi dan lain sebagainya. Maka program-program yang kita laksanakan juga pemulihan ekonomi itu menjadi prioritas. Nah, kemudian tidak hanya itu, jadi capaian-capaian secara kuantitas juga, di mana misalnya kemarin kita ingin targetkan kemiskinan 3%. Nah, dengan melihat kondisi sekarang, mustahil kita bisa menurunkan sampai 3%. Jadi program-programnya kita sama, tapi secara kuantitas, secara terukur ini yang kita tidak bisa lakukan dengan maksimal. Nah, kemudian tentu dengan kemiskinan ini tidak tercapai, maka pengaruhnya kemana-mana, IPM, Gini ratio, ini semua berpengaruh. Makanya kemarin itulah yang kita koreksi kemarin. Dan yang lain-lain program-program di RKPD tentu terkait dengan pemulihan ekonomi, ya pemulihan ekonomi, penguatan UMKM, ini selalu menjadi prioritas kita. Pak, pemulihan ekonomi yang menjadi prioritas kebijakan Pak Bupati di tahun anggaran 2022 ini kegiatannya seperti apa? Real kegiatannya seperti apa? Kita lihat kan pemulihan ekonomi ini pemberdayaan UMKM, ya pemberdayaan UMKM. Dan salah satu program yang menukik kemarin adalah entrepreneur masuk desa. Nah, ini kan belum terwujud nih. Ya, jadi program kami bersama Pak Wakil, jadi program itu belum terwujud, maka kami harus jalankan program itu tahun 2023. Kami juga mengevaluasi kemarin ada 3 program kami, program kita ya, yang tidak terwujud secara maksimal. Ya, salah satunya entrepreneur masuk desa. Kemudian ada beberapa lagi yang saya lupa itu tadi. Ya jelas entrepreneur masuk desa ini saya paling ingat. Ini harus segera terwujud. Nah, benih-benih atau cikal bakal daripada itu sebenarnya kita sudah ada. Kemarin kita bikin pelatihan, termasuk di AK ada ekonomi kreatif atau ekraf yang di sana. Ini sebenarnya tinggal kita lanjutkan saja, tetapi tidak hanya sekedar kita membuat pelatihan, tapi benar-benar sampai mereka bisa keluar dari kondisi sulit yang menyebabkan mereka akan turun ke garis kemiskinan. Jadi program-program itulah yang perlu kita lakukan. Oke. Masuk. Ambulan laut juga saya kemarin sudah sampaikan. Jadi ada teman-teman yang kritik kan, kenapa ambulan laut ini letaknya di Lembongan? Saya juga nggak tahu kemarin, yang kita kan kerjasama nih dengan Rumah Sakit Indra Bakti Medika. Jadi mereka pilih di sana karena lautnya aman dan lain sebagainya. Dan saya sudah sampaikan kemarin bahwa tolong dievaluasi penempatan daripada ambulan laut itu. Nanti biar kalau memang memungkinkan ada di Nusa Gede, ya silakan dimanapun juga, yang penting yang terbaik. Yang jelas saya tidak melakukan intervensi soal itu, tapi saya menugaskan mereka agar menempatkan di tempat yang tepat gitu. Untuk pengadaan sendiri kita belum berpikir sejauh itu, karena ambulan laut yang ada kita masih memungkinkan. Dan kemudian juga sekarang kalau kita melihat pengiriman pasien dari Nusa Penida ke sini itu kan, kalau yang tidak emergensi sekali, kadang-kadang bot reguler pun masih bisa dilakukan. Karena bot setiap 10 menit atau 5 menit ada kan, malah bersamaan. Tentu ini merupakan pilihan juga, karena saya lihat kemarin ada disuruh menggunakan ambulan laut malah nggak mau. Mereka pilih dengan
dengan booth reguler karena mereka tidak emergensi sekali. Misalnya mereka mau periksa kehamilan, harus dirujuk ke sini, kemudian ada operasi apa yang perlu jangka waktu, tentu seperti itu. Pak, informasinya program Bima Juaranya terus merangkak, tidak ada peningkatan atau progres yang signifikan itu. Gimana? Sebenarnya dari program, dari inovasi ini saya berani jamin bahwa ini inovasinya sangat bagus. Cuman sekarang tugas daripada pemerintah daerah dan tugas daripada koperasi, kadang-kadang teman-teman pengusaha ini kalau diberikan inovasi selalu nunggunya adalah agar kita terus bergerak. Padahal kita sudah berikan ruang, pasar kita berikan, ya regulasi kita sudah atur dengan kebijakan memberikan keberpihakan. Sebenarnya tinggal jalan saja. Nah, tapi saya akan genjot lagi sehingga nanti inovasi Bima Juara ini seperti inovasinya TOS yang sekarang sudah masuk ke inovasinya terus merangkak naik karena kembali lagi karena ini kita memerankan semua stakeholder. Kalau di inovasi Bima Juara ini kadang-kadang teman-teman termasuk di Nusa Penida misalnya saya tugaskan BUMDes untuk beli, sekarang enggak lagi. Ketika dulu kemarin situasi agak waktu Covid itu ramai beli beras lokal. Sekarang enggak begitu kan. Nah, tentu ini saya harus saya harus turun gunung lagi untuk melakukan evaluasi ya penguatan agar keberpihakan kita ini ini kan keberpihakan, kita tidak perlu anggaran kok ini ya, kita tidak perlu anggaran, ini hanya sistem yang kita bentuk ya makanya saya katakan bagaimana rasa memiliki lumbung ini, kita bilang berpihak kepada petani, inilah saatnya kan ya. Makanya setidaknya itu di TOS ini pun saya membuatkan program pupuk organik, itu kaitan dengan kesana juga. Nah, tinggal saya tidak bisa kerja sendiri, saya perlu support dari semua pihak, dinas terkait, kemudian pengusaha-pengusaha yang kita ajak kerjasama juga. Pak, dari hulunya itu setelah dilakukan evaluasi itu memang karena apa di KUD-nya yang tidak maksimal membeli gabah petani atau seperti apa nih Pak? Satu saya lihat satu KUD sudah menyerah kan, karena mereka ada permasalahan keuangan. Saya tidak perlu sebut namanya kan. Kemudian yang kedua bahwa dari peralatan yang ada, saya turun kemarin, saya mendadak ke KUD, ternyata peralatannya misalnya dryer itu mati kan. Kemudian mereka juga mengalami musim panen yang bersamaan yang menyebabkan KUD tidak mampu menampung seluruhnya. Nah, ini juga penting pada saat seperti ini, maka Tengkulak tetap akan bermain. Kalau saja bisa diatur misalnya kemampuan KUD misalnya 100 ton per bulan, maka panennya 100 ton, kalau bisa begitu mungkin bisa, tapi ini kan nggak bisa kan. Maka ya kita evaluasi kembali, misalnya kita perluas cakupan daripada penanganan beras ini, misalnya ada beberapa KUD lagi atau koperasi atau penebas kelompok, nanti kita berikan RMU sehingga yang mengambil beras petani ini bisa lebih banyak. Kuncinya di hulu ini adalah yang mengambil berasnya ini sedikit gitu kan. Nah, kalau di hilir ini kita meyakinkan bahwa beras lokal nih bagus gitu kan, beras lokal nih bagus. Tapi punya pola hidup, gaya hidup kita juga kadang-kadang kita cenderung melihat beras-beras yang bermerek. Kalau pasar keberpihakan dengan supermarket, minimarket, saya sudah jalan kemarin. Cuma begitu, ada supermarket yang pura-pura jual beras lokal tapi disembunyikan tempatnya kan, produk-produk lokal kita sampai usang mereknya. Hanya beberapa koperasi, ada beberapa UMKM, ada beberapa minimarket yang serius berpihak. Jadi saya akan evaluasi, jangan sampai instruksi atau edaran yang kita berikan ini tidak diindahkan. Ya, saya tidak akan segan-segan nanti memberikan warning kepada supermarket atau minimarket atau pengusaha-pengusaha yang tidak mengindahkan permintaan kita untuk menyalurkan produk-produk UMKM. Ya, mungkin masalah izin saya evaluasi, ya mungkin juga ada hal-hal lain, sanksi, punishment yang kita berikan nanti. Bagaimana Bulog yang ingin menyasar ASN ini, berarti kan pasarnya KUD semakin kecil misalnya. Itu bisa dibicarakan semua, sama dengan kita membicarakan masalah Alfamart dengan brand KUD, dengan brand koperasi. Ini kan sedang bicarakan nih, nanti kan ke depan seperti di teman saya bupati yang muda kemarin, kita kan pada saat datang di sana semua kan koperasi itu bekerjasama dengan Alfamart, jadi mereknya semua koperasi tapi di dalamnya Alfamart kan. Makasih. Ya.
Demikian penjelasan Bupati usai sidang paripurna DPRD Kelungkung Senin 20 Juni 2020. Tahun ini melaporkan dari Gedung Dewan Kelungkung.